Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara memahami dan mempersiapkan dokumen sesuai instrumen akreditasi, khususnya pada butir 8. Teman-teman semua, perlu dipahami dulu sebelum melengkapi dokumen adalah level kinerja yang diharapkan. Level kinerja yang diharapkan tentunya pada level 4, yaitu siswa menunjukkan budaya kreatif dan inovatif secara konsisten yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran dan hasil karya siswa dalam bentuk lesan, tulisan, dan atau karya lainnya melalui kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler di dalam dan di luar sekolah madrasah. Nah, di dalam petunjuk teknis yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah definisi kreatif, inovatif, dan budaya. Kreatif adalah keterampilan untuk menemukan gagasan atau konsep baru atau hubungan baru antara gagasan dan konsep yang sudah ada. Inovatif adalah keterampilan untuk mewujudkan suatu kreativitas dalam bentuk produk baru. Sedangkan budaya adalah suatu tindakan yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari secara konsisten dan berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu. Nah, berdasarkan definisi ini tentu bisa dipahami bahwa untuk mencapai level kinerja 4 itu adalah budaya kreatif dan inovatif itu harus secara konsisten ya, tidak temporer, tetapi memang ini sudah merupakan budaya sekolah madrasah Bapak Ibu dalam rangka menciptakan budaya kreatif dan inovatif. Nah, setelah Bapak Ibu memahami level kerja dan definisi ini, maka selanjutnya bagaimana Bapak Ibu bisa melengkapi dokumen yang diharapkan sesuai dengan instrumen akreditasi. Nah, di sini kita lihat bahwa pada butir 8 ini ada 3 aspek ya. Aspek 1, keterampilan yang menunjukkan kreativitas dan inovasi melalui proses pembelajaran. Nah, nanti ditelaah A, B, C, D. Kemudian dokumen pendukungnya adalah portofolio tugas pembelajaran yang mencakup materi tentang pengembangan kreativitas dan inovasi serta nilai yang diperoleh siswa. Kemudian aspek yang kedua adalah hasil karya yang menunjukkan keterampilan kreatif dan inovatif dalam bentuk lesan, tulisan, dan bentuk lainnya melalui proses pembelajaran. Nah, ini nanti ditelaah oleh teman-teman asesor. Ini A, B, C, D. Di sini dokumen pendukungnya antara lain adalah laporan pelaksanaan kegiatan terkait keterampilan kreatif dan inovatif yang mencakup jenis kegiatan, data partisipasi siswa, data karya dan prestasi, dan dokumentasi kegiatan. Kemudian aspek yang ketiga adalah hasil karya siswa yang menunjukkan keterampilan kreatif, inovatif dalam bentuk lesan, tulisan, dan bentuk lainnya dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini telah dengan indikator ABCD ini ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian dokumen pendukungnya sama dengan aspek nomor 2 tadi, yaitu laporan pelaksanaan kegiatan terkait keterampilan kreatif dan inovatif yang mencakup jenis kegiatan, data partisipasi siswa, data karya dan prestasi, dan dokumentasi kegiatan. Nah, untuk lebih jelasnya ini saya coba memberikan beberapa contoh ya teman-teman semua dalam rangka melengkapi dokumen butir 8 ini, dan saya harapkan teman-teman lebih kreatif dan bisa mengembangkannya nanti ya. Nah, di sini saya contohkan ini daftar nilai portofolio tugas pembelajaran tentang pengembangan kreativitas. Semester tahun silakan isi mata pelajaran misalnya prakarya. Bisa saja mapel-mapel yang lain silakan. Ini saya contohkan prakarya. Nama sekolah diisi sesuai dengan sekolah madrasah teman-teman. Peserta didik misalnya B kelas 8A misalnya. Nah, formatnya seperti ini, misalnya nomor 1, tanggal tugas tanggal 2 bulan 8 2022. Diharapkan tanggal selesai tanggal 9 bulan 8 2022. Nah, di sini tanggal penyerahan tanggal 9 bulan 8 2022, berarti tepat ya. Nah, materinya atau tugas yang diberikan kepada anak-anak misalnya kerajinan bahan lunak, yaitu terbuat dari koran misalnya. Nah, ini nilainya 80.
Nah, keterangannya atau deskripsinya tugas kelompok, misalnya kelompok 1. Nanti silakan diisi selanjutnya berapa kali teman-teman itu memberikan tugas portofolio peserta didik B di kelas 8A ini. Nah, kabupaten kota ini diisi guru kelas atau mata pelajaran mengetahui kepala sekolah madrasah. Kemudian terkait dengan tugas yang kaitan dengan pembelajaran, laporan kegiatan ya. Misalnya seperti ini covernya ya, laporan kegiatan keterampilan kreatif dan inovatif, cara membuat tempat pensil dari bahan bekas oleh kelompok. Ya, kalau ini disuruh membuat kelompok ya kelompok, kalau individu logo sekolah misalnya, kemudian yang keterangan bawahnya bisa saja nama sekolah madrasah, alamat di mana, tahun pembuatan. Ini silakan dikembangkan. Nah, misalnya dalam rangka melengkapi laporan ini, ya ini anggap saja misalnya seperti ini. Kata pengantar, ada daftar isi, ada pendahuluan. Nah, isi laporan itu misalnya di sini ada jenis kegiatan, waktu pelaksanaannya kapan, jumlah peserta, cara membuatnya dan seterusnya. Ini bagaimana cara membuat tempat pensil dari bahan koran itu, diisi laporannya dijelaskan. Nah, penutup ya sudah jelas. Nah, lampirannya bisa saja berupa dokumen kegiatan. Jadi ini materi yang terkait dengan kegiatan di intrakurikuler ya. Jadi sinkron dengan yang di intrakurikuler, materi prakarya atau pelajaran karya, prakarya maksudnya. Kalau matematika bisa saja cara membuat kubus, jaring-jaring ya. Itu bisa saja. Jadi teman-teman mata pelajaran atau guru kelas lebih tahu bagaimana karya-karya inovasi yang atau kreatif yang bisa ditugaskan kepada anak-anak. Kemudian selanjutnya ini contoh dokumen hasil karya kreatif siswa yang tadi dari koran bekas, koran itu dibuat tempat pensil ya. Ini contohnya. Ini sebagai lampiran laporan. Kemudian terkait dengan kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler, yaitu laporan kegiatan keterampilan kreatif dan inovatif. Misalnya di sini nama sekolah, tahun pelajaran berapa, silakan diisi. Nah, ini misalkan ada lomba, misalnya lomba prakarya, jumlah pesertanya 5 orang yang ditugaskan oleh sekolah. Kemudian bentuk karya dan prestasi itu lampu tidur dari gelas kertas. Prestasinya juara 1 tingkat provinsi tahun berapa, misalnya di situ silakan diisi. Penyelenggaranya siapa, misalnya MGMP prakarya provinsi mana, bentuk penghargaan piala. Kemudian di sini disuruh mengikutkan lomba pidato pengenalan budaya Nusantara, yang ikut 2 orang. Karya dan prestasinya ya, karyanya tentu dalam bentuk teks pidato ya, mungkin sudah dijilid yang rapi. Ini karyanya. Kemudian hasilnya juara 2 tingkat kota tahun berapa, misalkan penyelenggaranya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kota mana, bentuk penghargaan sertifikat penghargaan. Nah, ini bisa saja di sini yang bertanggung jawab misalkan wakil kesiswaan atau guru kelas misalnya begitu, kemudian mengetahui kepala sekolah madrasah. Sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini contoh ya, nanti silakan kembangkan dan upayakan bisa mengacu kepada instrumen yang ditetapkan tadi. Selanjutnya, nah ini dokumentasi karya dan prestasi ya. Misalnya tadi yang lampu tidur, bahan gelas kertas, ini juara 1. Kemudian berikutnya yang teks pidatonya dalam rangka lomba pengenalan budaya Nusantara oleh siapa tadi ya, sertifikat penghargaannya. Jadi karya siswa dan penghargaan sebaiknya dipajang atau ditaruh di lemari khusus, ini sebagai bentuk apresiasi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, tentu sekolah dalam rangka memberikan apresiasi atau sebagai bukti bahwa anak-anak punya prestasi itu didaftar ya. Ada data prestasi di sekolah itu, misalnya 3 tahun terakhir, 1 lomba prakarya, lomba pidato, apalagi lomba pesertanya ini misalkan lomba prakarya 5, pidato 2. Karyanya seperti tadi, tahun berapa, penyelenggara seperti tadi yang saya jelaskan di awal, bentuknya piala. Kemudian yang kedua ini sertifikat penghargaan dan seterusnya, ada berapa selama 3 tahun terakhir itu. Data prestasi dan karya anak-anak itu bisa ditampilkan di data secara
rapi, dan memang itu sudah merupakan bukti bahwa sekolah punya prestasi dan karya khususnya dalam hal keterampilan kreatif dan inovatif. Nah, ini sebagai contoh ya, tentu sebagaimana kita ketahui atau Bapak Ibu sudah biasa kalau ada karya-karya anak-anak itu dipajang ya di lemari piala ya. Di sini kalau ini piala-piala, sertifikat, piagam yang bisa dilihat oleh anak-anak sendiri, oleh orang tua atau tamu bahwa sekolah Bapak Ibu memang, sekolah madrasah Bapak Ibu memang punya prestasi. Ini misalnya karya-karya anak-anak yang kaitan dengan kreatif dan inovatif. Nah, ini juga bukti-bukti yang bisa Bapak Ibu tampilkan, Bapak Ibu sampaikan pada waktu nanti akreditasi. Dan ini nanti juga akan dibuktikan lagi melalui wawancara atau mungkin juga observasi. Nah, ini demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, menambah wawasan teman-teman dalam rangka memahami, melengkapi dan mempersiapkan akademis dengan baik. Kalau nanti ada dianggap masih ada yang kurang, silakan dikembangkan. Yang penting bahwa apa yang Bapak Ibu buktikan itu memang mengacu pada instrumen dan nanti bisa dibuktikan melalui wawancara ataupun observasi. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.